Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pengajian tahsin kita masih di bab wakaf dan ibtida, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bagian cara wakaf pada tempat tertentu. Pada episode kali ini ada beberapa informasi ataupun ada beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan. Ini ketika kita wakaf itu ada beberapa ada beberapa teknik juga ataupun metode yang harus dilakukan apabila akhirnya itu pada huruf tertentu. Misalnya apabila akhirnya itu ada pada huruf ya yang berkasroh, yang sebelumnya ada huruf yang bersukun, ataupun pada dua ayat ini itu maka harus disertai dengan meringis. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 196, fa in uhsiratum famastaysara minal hadi, gitu ya, maka akhirnya itu harus meringis minal hadi. Begitu juga pada ayat berikutnya, fa idza amiltum fama tamatta bi umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Wallahu alam. Nanti insyaallah akan kita bahas secara lebih terperinci pada kitab ayat Ghoribah. Selanjutnya ada cara ketika wakaf itu disertai monyong ya, jadi mulutnya itu ataupun bagian syafatainnya itu memonyong. Ini apabila wakaf pada huruf wawu bersukun dengan kondisi seperti 3 ayat ini. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahu. Wallahu alam. Gitu juga di dalam surat Muhammad ayat 36 dan pada surah Al-Baqarah ayat 219, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Wallahu alam. Itu untuk menzahirkan huruf wawu-nya ya. Lalu ketika wakaf dibaca panjang 2 harokat, itu apabila pada bagian ayat ini misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ataupun wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini mad iwad ya, cukup jelas. Wallahu alam. Juga pada beberapa tempat berikut ini silakan di pause untuk barangkali ada yang ingin menghafal ataupun juga supaya lebih familiar dengan ayatnya. Binaa, nidaa, jangan lupa nidanya itu mad wajib ya, mad wajib mutasil, dan selanjutnya nah itu di sana harus dipanjangkan mad iwadnya. Kemarin kita sudah bahas tentang mad iwad. Lalu selanjutnya ada ketika wakaf disertai dengan dengung serta hams. Wa ayatam milk, itu ada dengungnya milk dan ada hamsnya. Wal ins, khususnya pada huruf-huruf yang hams ini ya. Wallahu a'lam. Itu juga silakan dicoba pada bagian pada ayat-ayat berikutnya yang saya jelaskan di sini. Dan yang selanjutnya itu adalah ketika wakaf disertai qalqalah atau huruf terakhirnya huruf qalqalah. Ini cukup jelas. Qul amara rabbi bil qist fa akaluhu dzib. Allahu a'lam. Itu harus qalqalahnya ada ya, karena di akhirnya itu pada wakafnya itu ada huruf qalqalah. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa tempat, silakan dibaca satu persatu. Yang selanjutnya ada ketika wakaf itu disertai qalqalah, di mana 2 huruf sebelum terakhir
itu adalah huruf qalqalah dan ditampakkan sifat takrir huruf ro-nya. Jadi ini huruf qalqalah bertemu dengan huruf ro, maka ini harus ada qalqalahnya dan ada takrirnya. Misalnya wal fajr itu harus ada takrirnya, jangan sampai lewat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa tempat ya. Lalu ketika waqaf ada suara seperti seperti qalqalah untuk mempermudah, namun dibaca samar dengan menerapkan sifatul hurufnya yang benar pada dua huruf terakhir. Jadi kuncinya apabila waqaf itu harap diperhatikan huruf-hurufnya saat waqaf tersebut, dan sifatul hurufnya itu harus diwujudkan ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ada hu-nya itu jadi seperti ada nya tapi halus, dibaca samar, jangan wastaghfir gitu ya. Tapi dibaca samar aja untuk menerapkan sifatul hurufnya yang benar karena di sana ada ha-nya. Wastaghfir. Lalu walayalin ashr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu ya. Jadi ada seperti huruf nya namun samar. Wallahu a'lam. Ini ada cukup banyak tempat. Silahkan untuk lebih jelasnya bertalaki langsung, karena ini hanya memaparkan tentang teorinya saja. Namun untuk kelancaran, untuk lebih fasihat, silahkan untuk bertalaki langsung, bertemu dengan asatidz yang lebih mungkin, supaya bacaan kita juga bisa dikoreksi dengan baik dan benar, serta bisa lebih beriwayat kepada Rasulullah SAW. Amin. Yang terakhir, wakofnya itu disertai dengan hamas ya. Kalau tadi ada dengung dan hamas karena milk misalnya, jadi karena ada huruf ikhfa di sana, nun mati bertemu huruf kaf, lalu kafnya itu hamas, milk. Sedangkan ini hanya hamas saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini kalau sering dibaca ketika sholat an-nasr biasanya karena pendek ataupun karena masuk ayat maksurat, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, maka ini harus lebih diperhatikan ya untuk bacaan-bacaan pada surat-surat pendek, karena pada umumnya lebih sering digunakan pada sholat. Qala kam labist itu jangan lupa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas, dan pastinya kalaupun tidak jelas, mudah-mudahan teman-teman semuanya, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, senantiasa bersemangat untuk bertalaki langsung, belajar langsung kepada para asatidz yang lebih mungkin. Mohon maaf jika ada pelafalan yang salah dan mungkin tidak dijelaskan secara rinci. Silahkan jika ingin merinci bisa di pause buku ini, video ini, dan dibaca satu persatu untuk praktik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik juga kakak-kakak maupun rekan-rekan yang ingin menyisihkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah ataupun berwakaf di jalan Allah, saat ini kakak sedang menggalang dana untuk pembebasan lahan untuk pendirian pondok pesantren di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Untuk penjelasan lengkapnya juga link untuk donasi, silahkan cek link di deskripsinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.